Kami dari kelompok 2 dengan pembahasan materi akuntabilitas dan good governance yang terdiri dari Eka Saputri, Elia Amelia, Esther Flora Hasibuan, Lastri Tumanggor, Yesika Lopang, dan Gayatris Jacobs. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijakan tertinggi. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut UNDP, program pembangunan berserikat bangsa-bangsa ada beberapa karakteristik good governance. Yang pertama, participation. Setiap negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, transparansi. Dibangun atas dasar kebersamaan arus informasi. Yang keempat, responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. Yang kelima, consensus orientation good governance. Ini menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam rangka kebijakan maupun prosedur. Yang keenam, equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efisiensi dan efektif. Proses dan lembaga menghasilkan sesuatu dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Yang kedelapan, accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada dan lembaga-lembaga stakeholders. Yang terakhir, strategi vision. Di sini para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Kesembilan karakter tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Atas dasar penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa wujud dari good governance adalah penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, swasta, dan masyarakat. Institusi dari good governance meliputi 3 domain. Yang pertama itu state, negara atau pemerintah. Kedua, private sector atau sektor swasta atau dengan kata lain dunia usaha. Yang ketiga yaitu masyarakat. Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan dan untuk masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk kelompok-kelompok masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam semua aktivitas ekonomi, sosial, dan maupun di politik. Untuk menyatakan keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat memahaminya secara utuh, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan, jenis, lingkungan yang mempengaruhi, yang terakhir tantangan dan hambatan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu perkembangan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Menurut G.B. Harty,
Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. 2. Jenis menurut Hirajut Hasoleh dan Aslan Iqbal. Akuntabilitas sebetulnya merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi 2 akuntabilitas, yaitu 1. Intern seseorang. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban orang tersebut terhadap Tuhannya. Akuntabilitas seperti ini yang meliputi pertanggungjawaban mengenai segala sesuatu yang dijalankan yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Kemudian ada ekstern seseorang. Akuntabilitas orang-orang kepada lingkungannya, baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. 3. Lingkungan yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan faktor yang membentuk, memperkuat, dan memperlemah efektivitas pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Tantangan dan hambatan. Di sini beberapa faktor-faktor yang menghambat tidak berjalannya akuntabilitas di suatu negara. Yang pertama, presentasi melek hukum. Presentasi melek hukum yaitu mengenai populasi yang kurang peduli terhadap hak dan masalah sosial, malapraktik, nepotisme, dan sogok menyogok dan korupsi sebagainya. Yang kedua, standar hidup yang buruk karena standar gaji yang kurang. Yang ketiga yaitu penurunan umum dan nilai-nilai moral. Penurunan umum dan nilai-nilai moral ini membahas tentang penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal melanggar umum. Mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional. Yang keempat di sini faktor budaya. Faktor budaya di sini kita akan membahas bagaimana faktor budaya tersebut, budaya yang berkembang dalam masyarakat yang para pejabatnya pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik, merupakan budaya yang tidak mendukung. Ciri-ciri akuntabilitas yang efektif antara lain: yang pertama, akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh. Dalam arti tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya, termasuk pelayanan BUMN/BUMD yang berada di bawah wewenangnya. Yang kedua, mencakup aspek menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan prosedur. Yang ketiga, akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen yang menilai kinerja maupun unit organisasi. Yang keempat, akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal untuk menjamin keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi. Yang kelima, adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. Yang keenam, adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Setelah uraian penjelasan dan keterangan, maka diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa betapa pentingnya suatu pemerintahan yang baik atau good governance bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Yang kedua, selain pemerintahan yang baik dan benar, diperlukan juga masalah pertanggungjawaban daripada pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan yang memberikan perintah. Terima kasih.